Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 1 bulan Desember, tahun 2025. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Tipe dan Antitipe. Saudara-saudara yang kekasih, para penafsir Alkitab tidak dapat secara sembarangan memutuskan apa yang merupakan suatu tipe Alkitabiah atau bagaimana tipe tersebut digenapi di dalam Perjanjian Baru, dan seterusnya. Alkitab sendiri menyediakan beberapa kontrol dan prinsip-prinsip untuk penerapan tipologi Alkitabiah. Demikian pula, Bapak Ibu sekalian, Perjanjian Baru menyingkapkan penggenapan antitipikal dari suatu tipe dalam 3 fase yang berbeda, yaitu nomor 1 di dalam kehidupan Kristus, penggenapan kristologis; nomor 2 di dalam pengalaman gereja, penggenapan eklesiologis; dan nomor 3 di akhir zaman, penggenapan eskatologis. Bapak Ibu sekalian, kita dapat menemukan tipe-tipe dan antitipe ini di seluruh Alkitab, dan mereka sangat membantu dalam menunjukkan kepada para pembaca bagaimana memahami Alkitab dan kebenaran-kebenaran apa yang diajarkan. Firman Tuhan tentang Yesus, keselamatan, dan pengharapan akhir yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, lihatlah tipe-tipe Perjanjian Lama berikut ini: Israel, Keluaran, dan tempat kudus. Bagaimanakah masing-masing ketiga hal itu digenapi dalam 3 fase antitipikal, kristologis, eklesiologis, dan eskatologis? Pertama-tama, kita akan lihat tentang bangsa Israel. A. Fase kristologis. Kitab Matius 2 ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." B. Fase eklesiologis. Kitab Galatia 6 ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. C. Fase eskatologis. Kitab Wahyu 7 ayat 4-8 dan ayat 14, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lui 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulan 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan lihat tentang Keluaran. A. Fase kristologis. Kitab Matius 2 ayat 19-21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. B. Fase eklesiologis. Kitab 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. C. Fase eskatologis. Kitab Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat tentang Bait Kudus. A. Fase kristologis. Kitab Yohanes 1 ayat 14, Kitab Yohanes 2 ayat 21, dan Kitab Matius 26 ayat 61. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu
kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Matius 26 ayat 61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. B. Fase eklesiologis, Kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kitab 2 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. C. Fase eskatologis, Kitab Wahyu 3 ayat 12, Kitab Wahyu 11 ayat 19, Kitab Wahyu 21 ayat 3, dan Kitab Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena penulis ilahi kitab suci adalah satu, maka berbagai bagian dari kitab suci konsisten satu sama lain. Semua doktrin Alkitab akan selaras satu sama lain. Penafsiran dari masing-masing bagian akan selaras dengan totalitas apa yang diajarkan. Alkitab tentang suatu subjek tertentu dikutip dari buku Handbook of Seventh-day Adventist Theology, halaman 65. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah yang kita lakukan ketika terkadang kita merasa sulit untuk memahami makna dari ayat-ayat tertentu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.